Selamat datang dalam Growing Together. Mari, sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seringkali banyak orang berpikir bahwa perbuatan baik adalah usaha untuk mendapatkan keselamatan. Namun Alkitab menegaskan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baik adalah hasil dari keselamatan dan bukan untuk mendapatkan keselamatan. Allah menciptakan kita untuk melakukan perbuatan baik yang sudah Dia persiapkan. Perbuatan baik bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk pamer atau mendapat pujian, melainkan bentuk nyata dari iman yang hidup. Ketika kita mengasihi, menolong, memaafkan, dan melayani orang lain, kita sedang mencerminkan karakter Kristus. Perbuatan baik adalah buah dari kehidupan yang telah disentuh kasih Tuhan. Kita menjadi terang dan garam dunia ketika hidup kita memberi dampak positif dimanapun kita berada. Baik di rumah, tempat kerja, gereja, bahkan dimanapun kita berada. 2 Timotius 3 ayat 15-16 berbunyi, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Di dalam ayat ini, Paulus menjelaskan bahwa seluruh kitab suci bermanfaat untuk mengajar, menegur, memperbaiki, dan mendidik. Ini berarti bahwa saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kehidupan kita sedang dibentuk dan dilatih, sehingga kehidupan kita diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Orang percaya tidak dibiarkan berjalan sendiri. Allah melalui firman-Nya memberikan manfaat untuk mendapatkan hikmat, keselamatan, bisa mengajar, bisa menegur, tahu yang benar dan salah, kelakuannya diperbaiki dan mendidik kita supaya kehidupan kita berubah menjadi lebih baik lagi. Ayat 17 yang juga ayat yang penting. Dengan demikian, tiap-tiap manusia milik Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya ulangi ayat ini. Dengan demikian, tiap-tiap manusia milik Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Manusia milik Allah berarti setiap orang yang telah ditebus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Diperlengkapi artinya bahwa orang percaya tersebut dipersiapkan secara utuh oleh firman Tuhan untuk menjalani hidup yang benar dan melakukan segala hal yang berkenan di hadapan Allah. Untuk setiap perbuatan baik artinya segala jenis tindakan yang benar, berguna, berkenan kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Perbuatan baik yang muncul di dalam perubahan karakter, di dalam keluarga, pelayanan, maupun kasih kepada sesama. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, tapi juga memanggil kita untuk hidup dalam perbuatan baik. Ia sudah lebih dulu menyiapkan kita untuk itu, dan firman-Nya menjadi pelengkapan utama yang kita butuhkan. Perbuatan baik bukan hanya soal memberi uang atau melakukan aksi besar. Bahkan kebaikan kecil yang lahir dari kasih, seperti menghibur orang yang sedih, mengampuni orang yang bersalah, atau mendoakan orang lain, adalah buah dari hati yang telah dilatih oleh firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah
kita rindu membuka hati setiap hari untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Setelah belajar firman Tuhan, apakah ada kerinduan untuk melakukan perbuatan baik? Apakah kita mau dipakai Tuhan untuk melakukan perbuatan baik hari ini? Di rumah, di tempat kerja, di gereja, ataupun dimanapun saya berada. Apakah seseorang hari ini yang bisa saya bantu? Perbuatan baik bukan syarat keselamatan, tetapi bukti dari iman yang sejati. Iman yang hidup akan menghasilkan kasih, kepedulian, dan tindakan nyata. Filipi 4 ayat kelima berbunyi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Biarlah kita mempunyai kerinduan untuk melakukan perbuatan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.